Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah statistika nih teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas video tentang materi, median, mean, dan juga modus. Nah, namun sebelum kita langsung ke pematerian, kita alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Lutfi Nugraha dengan NPM 2410021111121. Nah, di sini itu saya bertugas sebagai pemateri, terutama di pematerian median gitu. Untuk selanjutnya boleh. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halwa Harimatu Sadia dengan NPM 24100211100. Di sini saya sebagai pemateri 3 atau pemateri modus. Next. Hai semua, perkenalkan nama saya Denis Kayolisa dengan NPM 2410021111115. Di sini saya bertugas sebagai videographer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali dengan nomor NPM 2410021111092 dan dimana tugas saya sendiri untuk menjelaskan tentang materi tentang mean. Oke, nah teman-teman, tidak hanya itu saja nih teman-teman, anggota dari kelompok kami ada satu anggota lagi yang beliau itu cukup keren gitu teman-teman, yaitu beliau yang memiliki nama Muhammad Fadlan gitu. Nah, beliau bertugas sebagai editing pada video kali ini gitu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi tentang materi kita hari ini, boleh teman-teman simak videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan materi seputar mean. Yang mana mean sendiri itu merupakan nilai rata-rata dari sebuah kelompok data, sehingga menemukan dari kumpulan angka dan dihasilkan nilai rata-rata dari kelompok data tersebut. Nah, di sini tuh ada dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, di sini saya akan sajikan beberapa contoh soal dari data tunggal itu sendiri. Nah, dari data tunggal ini tuh bisa dilihat bahwa nilai ujian matematika mahasiswa ekonomi syariah itu ada 70, 60, 65, 75, 70, 90, dan 85. Nah, ini tuh angka siap yang dimana ini bisa dihitung. Oke. Mari kita hitung dari kumpulan angka tersebut untuk menemukan nilai rata-rata dari nilai ujian matematika mahasiswa ekonomi syariah. Oke, baik, di sini kita masukkan semua data. Ini ada 7 data, kita masukkan semua. Nah, ini kita masuk jumlahkan semua dari nilai ujian matematika mahasiswa itu sendiri, yaitu berupa jumlah 7. Nah, untuk dibagi 7 sendiri, dari mana ini 7? Karena dibagi dari semua seluruh jumlah dari data ini sendiri, maka akan menghasilkan 505 dan bagi 7, maka akan dihasilkan nilai rata-rata yaitu 72,15. Kenapa lagi 15? Sebenarnya ini angkanya akan jauh ke belakang, hanya saja kami mengambil dua angka di belakang koma. Jadi ya, hasil nilai rata-rata dari nilai ujian matematika mahasiswa ekonomi syariah itu 72,15. Ini untuk data tunggal. Mari kita lanjut ke data kelompok. Nah, ini lebih kompleks dan lebih sedikit rumit ya. Hanya saja untuk caranya itu kurang lebih sama seperti yang tadi. Hanya saja kita harus mencari dulu sigma fi dan akan sigma fi dikali x. Nah, dimana untuk nilai sendiri itu ada sekitar 5, dan kita hal yang perlu diketahui itu untuk mencari nilai tengah terlebih dahulu. Untuk nilai tengah sendiri, caranya yaitu sebentar. 40 ditambah 51 dibagi 2, dimana ini akan menghasilkan kita 91 bagi 2, hasilnya
kemudian akan menghasilkan 91 dibagi 2, maka hasilnya akan 45,5. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari FXI ini itu sendiri itu frekuensi dikali dengan nilai tengah, maka akan menghasilkan sigma FXI nanti untuk hitungannya. Untuk mencarinya sendiri itu kita satu persatu, yaitu 2 dikali 45,5, maka akan menghasilkan 91. Kita langsung saja. Oke, baik, untuk rumus data berkelompok sendiri itu yaitu X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, untuk sigma fx sendiri itu kita sudah menemukan yaitu 1458, dan untuk sigma f sendiri itu kita sudah menemukan yaitu 20. Maka kita tinggal tarik saja untuk sigma fx yaitu 1498 dibagi 20, maka akan menghasilkan 74,9. Maka ini adalah hasil dari nilai rata-rata nilai ujian matematika dari mahasiswa ekonomi syariah, yaitu nilai rata-ratanya 74,9. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang median gitu teman-teman. Nah, sebelum kita ke contoh soal nih, kita harus mengetahui dulu apa sih median tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari median itu secara singkat bisa dikatakan sebagai nilai tengah gitu. Jadi median itu suatu nilai tengah di antara data-data yang ada gitu, sehingga menghasilkan nilai tengah gitu. Terus juga sebenarnya fungsi dari median itu sebenarnya untuk apa sih di dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi sebenarnya di dalam median itu salah satunya bisa untuk berfungsi sebagai pemecahan masalah. Semisalnya sebagai contoh nih ya teman-teman, dalam penggunaan median itu semisalkan saya itu mau buka toko nih, nah sedangkan untuk menentukan harga itu masih bingung, sedangkan di toko A itu dengan produk yang sama harganya itu lebih murah, sedangkan di toko B itu lebih mahal gitu, sehingga saya tuh bingung antara memilih harga yang lebih murah ataupun lebih mahal. Nah, sehingga saya itu menggunakan rumus median untuk bisa menentukan harga gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas di contoh soal gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini itu ada terbagi menjadi 2 data, itu yang pertama data tunggal dan juga data kelompok. Nah, pertama saya akan menjelaskan contoh soal dari data tunggal gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke contoh soal dari median data tunggal gitu. Nah, di mana soal tersebut diketahui nilai ujian statistika pada 7 mahasiswa itu adalah sebagai berikut, bisa teman-teman lihat. Nah, di berapakah median dari data tersebut? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pemecahan soal, kita harus terlebih dahulu mengurutkan gitu data dari mulai terkecil hingga terbesar. Nah, itu tuh menjadi syarat dalam median tersebut. Nah, untuk sekarang kita urutkan mulai dari data terkecil terlebih dahulu. Nah, oke, nah setelah diurutkan, kita langsung mencari nilai K terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, K ini itu termasuk di mana sih keberadaan median tersebut gitu. Posisi mediannya di mana. Nah, cara mencari K itu yaitu dengan N-1 dibagi 2. Sama dengan N tersebut ini jumlah data yang berada di soal tersebut. Nah, data tersebut kan berada 7 mahasiswa gitu. Jadi 7 dikurangi 1 dibagi 2, sehingga 7 kurangi 1 itu kan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti datanya itu berada di data ketiga. Nah, data ketiga itu bisa dicari dari mana sih? Nah, kan ini tuh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu. Nah, data ketiga itu berarti dia ada di angka 65 gitu.
Oke, sekarang kita masuk menggunakan rumus ya. Untuk rumus mencari data tunggal dengan data ganjil, yaitu kita mencarinya M sama dengan X K plus 1 gitu. Sama dengan X, kan K-nya itu tadi sudah dicari ya 3. Nah, 3 ditambah 1 sama dengan X, 3 tambah 1, 4. Nah, sehingga untuk nilai mediannya itu berada di angka di data X keempat, di mana X keempat itu 65 gitu, sehingga median dari nilai ujian statistik pada 7 mahasiswa itu berada di nilai 65. Terus kalau misalkan ada kasus bahwa gimana sih kalau misalkan kita mencari datanya itu genap gitu. Nah, kalau misalkan data genap, kita misalkan ini dihapus sehingga datanya itu menjadi 6 data gitu. Nah, rumusnya itu yang pertama sama teman-teman, sama seperti yang ganjil. Pertama nyari K, di mana K itu N per 2 sama dengan N-nya itu 6, karena 6 data dibagi 2 sehingga menghasilkan 3. Oke, untuk rumus data genap yaitu median sama dengan setengah dalam kurung XK ditambah XK plus 1 sama dengan setengah X, K-nya sudah dicari tadi 3 ditambah X K-nya itu 3 X3 ditambah 1 sama dengan setengah X3 ditambah X3 tambah 1 sama dengan 4 gitu. Nah, sehingga menghasilkan setengah kan X3, yang X3 itu berasal dari ini, jadi 65 ditambah X4. Nah, X4 itu berarti 65 sama dengan setengah 65 ditambah 65 menghasilkan 130. Nah, sehingga 130 setengah dikali 130 menghasilkan 65 gitu. Nah, jadi median dari 6 mahasiswa berada di nilai 65. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari median data genap, data kelompok gitu. Nah, di sini tuh ada diketahui bahwa data ukuran sepatu siswa SMA. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini itu data dari ukuran sepatu siswa yang berada di SMA gitu. Nah, kita harus penuhi dulu gitu data-data ataupun tabel yang berada di tabel tersebut gitu. Yang pertama, kita masuk ke cari frekuensi kumulatif gitu. Cara mencari frekuensi kumulatif, teman-teman, seperti ini. Nah, frekuensi kumulatif itu caranya teman-teman pindahin dua terlebih dahulu. Nah, 2 tambah 1 yaitu sama dengan 3. Nah, 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 10. 10 tambah 4 14. 14 tambah 6 sama dengan 20. Nah, untuk rumus mencari median data kelompok itu, teman-teman, yaitu sebagai berikut. M sama dengan TB ditambah K dalam kurung N per 2 dikurangi F dibagi F. Nah, teman-teman, di sini itu F besar, sedangkan di bawah itu F kecil gitu. Nah, kita cari terlebih dahulu dari mana TB, K, dan lain sebagainya gitu. Yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai TB. Nah, TB itu teman-teman, oh ya, sebelum ke TB, teman-teman harus Oke, untuk rumus dari data median kelompok yaitu M sama dengan TB ditambah K hubung N
per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil gitu. Nah teman-teman, sebelum ke tahap ini kita harus cari dulu letak mediannya itu berada di titik sebelah mana gitu. Cara mencari titik mediannya itu kita bisa menggunakan rumus video di sini M sama dengan N per 2. Nah F ini teman-teman jumlah frekuensi gitu yang berada di data tersebut gitu. Nah jumlah frekuensinya berarti 20 gitu. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 gitu, sehingga titik mediannya itu berada di sini gitu 10. Nah di sini ini itu titik letak mediannya gitu. Nah kita langsung masuk ke rumus, mencari rumus gitu. Nah sebelum itu kita harus mencari dulu TB, K dan juga lainnya itu berapa. Nah kita cari dulu TB. Nah TB itu teman-teman tepi bawah gitu. Nah tepi bawah itu bisa dilihat dari titik median tadi gitu. Nah tepi bawah itu nilai yang kecil gitu, sehingga 35 di sini 35 dikurangi 0,5. 0,5 itu dari mana? 0,5 itu emang dari rumusnya emang seperti itu gitu teman-teman. Nah sehingga 35 kurangi 0,5 jadi 34,5. Nah kita cari K itu panjang kelas gitu teman-teman. Untuk mencari panjang kelas kita bisa langsung mengurangi nih, 25 dikurangi 20 gitu. 25 dikurangi 20 sama dengan 5, sehingga panjang kelasnya 5. Terus mencari F besar. Nah F besar ini teman-teman, F besar itu kita bisa cari di frekuensi kumulatif di mana sebelum letak mediannya gitu, sehingga saya letak mediannya di sini, sehingga F besarnya di sini sebelum letak mediannya, sehingga F besarnya itu 6. Terus ada F kecil. Nah F kecil itu dengan frekuensi gitu teman-teman. Nah frekuensinya itu kita kan di sini ada 4, tinggal masukin 4. Oke, nah kita langsung masuk ke rumus median gitu. Nah kita tulis ulang saja teman-teman. M sama dengan TB ditambah K N per 2 dikurangi F dibagi F. Nah sama dengan TB nya itu kan tadi 34,5 ditambah K nya itu 5. Nah N per 2 nya itu dari sini teman-teman, tadi pas di awalnya N per 2 nya itu 10 gitu. Nah 10 dikurangi F besarnya itu 6 dibagi F kecilnya itu 4 sama dengan 35,5 ditambah 5 dalam kurung ini 10 kurangi 6 yaitu 4. Nah 4 per 4 sama dengan 35,5 ditambah 5. Nah, kenapa 5? Karena 4 bagi 4 itu 1 gitu, sehingga kalau 5 kali 1 tetap 5 gitu, sehingga menghasilkan 39,5 gitu. Teman-teman mohon maaf, untuk ini itu bukan 5 namun 34 gitu. 34, sehingga 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Oke, nah sehingga data ukuran sepatu siswa SMA itu menghasilkan nilai 39,5. Oke, mungkin untuk materi media tersendiri saya disebutkan. Terima kasih, dan juga untuk selanjutnya ada pematerian selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu materi tentang modus. Nah, di sini ada 2, yaitu pertama dari modus data tunggal. Seperti yang kita tahu, sebelum mengetahui pembelajaran tentang modus, apa sih modus itu? Modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan nilai dan merupakan nilai tertinggi dari frekuensi. Baik, selanjutnya ini adalah data tunggal dari modus. Nah, untuk mencari modus data tunggal itu adalah kita inikan dulu
urutkan dulu dari yang terkecil, dari 3, 9. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa modus ini adalah mencari nilai yang paling banyak dari suatu perkumpulan dan juga nilai tertinggi. Nah, di sini ada 2 modusnya. Karena yang 7 ada 4 dan yang 9 ada 4, jadi modus dari data tunggal ini adalah 7 dan 9. Selanjutnya ada modus dari data kelompok. Nah, diketahui tabel distribusi frekuensi nilai tinggi badan kelas 10 IPA adalah sesuai dengan tabel di bawah. Nah, untuk mencari modusnya itu ada MO sama dengan TB sama dengan D1 bagi D1 tambah D2 sama dengan V. Nah, yang pertama akan kita cari itu TD. Nah, untuk mencari TD seperti yang tadi, kuncinya itu nilai paling tinggi. Ya, nilai paling tinggi itu terdapat pada ini, berarti sejajar dengan ini. Nah, jadi TD itu adalah 156 dikurang 0,5. Jadi TD adalah 155,5. Nah, lalu untuk mencari D1 itu adalah 9 atau frekuensi dari frekuensi modus tabel ini dikurang ke frekuensi atasnya. Jadi 9 dikurang 8 yaitu D1 sama dengan 1. Nah, kalau D2 adalah frekuensi dari bawahnya. D2 adalah 3. Nah, untuk P itu panjang dari 156 ke 160 adalah 5. Nah, maka dari itu kita masukkan saja sesuai dengan yang ada. MO sama dengan TB plus D1 tambah D1 tambah D2 dengan P. Jadi 155,5 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5. Jadi 155,5 tambah 1/4 per 5. Jadi 15555 tambah 5/4. 15555 tambah 1,25. Jadi hasilnya adalah 156,75. Jadi hasil dari nilai dari modus terhadap tinggi badan kelas 10 IPA yaitu sebesar 156,75. Sekian materi modus yang saya sampaikan. Nah, itulah cara kerja dari mean, median, dan modus. 3 sahabat statistika yang membantu kita dalam membaca jelinya dunia. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye-bye!